Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini saya Hamam Muson, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum melakukan observasi di dalam kelas, saya melakukan pra-observasi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Bu Siti Fauzia. Beliau mengajar pendidikan agama Islam di SDN Sidomulyo 2. Selamat pagi, Bu. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini terkait dengan nanti Bu Paus akan melakukan pembelajaran di dalam kelas yang akan saya observasi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Paus. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran yang ingin Bu Paus nanti terapkan di dalam kelas itu seperti apa? Karena materi saya nanti adalah bacaan salam, jadi tujuan pembelajaran di kelas saya nanti adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna dari salam itu sendiri. Oh iya, berarti tentang salam, Bos. Ya, berarti untuk area pengembangan dari salam itu sendiri yang ingin dikembangkan dari siswa itu seperti apa, Bos? Yang pertama dalam pembelajaran tentunya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal dan lain sebagainya. Kemudian lebih jauh lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau anak-anak itu manfaatnya salam dan lain sebagainya itu sudah tahu, insya Allah anak-anak akan menjadi pribadi yang lebih ramah kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya. Ya, jadi penerapannya lebih ke arah ke dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya anak-anak bisa membudayakan tentang salam itu sendiri. Kemudian model pembelajaran yang akan Bu Paus lakukan di dalam kelas itu model pembelajaran yang seperti apa? Model yang akan saya terapkan nanti adalah model Project Based Learning yang disingkat menjadi PJBL ya. PJBL itu nanti akan ada produk. Di situ nanti akan praktek membuat peta konsep. Nanti anak-anak akan lebih mengenal, maksudnya akan lebih bisa paham dengan pengertian itu, akan lebih bisa memahami. Berarti ada produk yang dihasilkan oleh anak ya. Kemudian strategi pembelajaran yang Bu Paus terapkan seperti apa? Strategi pembelajarannya nanti akan saya terapkan strategi kooperatif learning ya. Di situ nanti akan mewujudkan di situ dibentuk kelompok-kelompok, kemudian agar dengan tujuan anak-anak bisa berkolaborasi dengan peserta didik yang lain untuk menghasilkan produk itu sendiri. Kalau untuk penilaian sendiri dari produk itu yang dihasilkan oleh anak, bagaimana Bu? Melakukan penilaiannya seperti apa? Yang pertama nanti sebelum pembelajaran nanti akan ada tes diagnosis awal yang pertama, kemudian yang terakhir nanti akan ada seperti presentasi, mempresentasikan peta konsepnya anak-anak itu, nanti perwakilan dari kelompok, kemudian nanti hasil di akhirnya nanti akan mengerjakan tes sumatif akhir. Oh iya, berarti ada tes sumatif untuk anak-anak ini. Ya, luar biasa Bu Paus. Jadi di sini saya sudah tergambarkan apa yang akan Bu Paus lakukan di dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan saya nanti akan ikut di dalamnya. Ya, terima kasih Bu Paus. Semangat nih untuk kegiatan observasi. Ya. Penggerak, ciptakan generasi unggul penopang.
membacakan Pancasila terlebih dahulu. Silakan Anda hakim untuk memimpin membaca Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pancasila, Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan Indonesia. Kita membaca doa bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pelajaran kita mulai, Bus mau mengabsen sampean ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk? April. Ya, kemana Nanda April? Ada kepentingan ya? Ada kepentingan dari izinnya. Oke, lanjut ya. Bus mau bertanya, sebelum hari ini, pertemuan hari ini, kira-kira kita membahas apa yang kemarin? Kemarin membahas apa? Ada yang tahu? Oh iya, benar sekali. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang salam. Nah, pentingnya salam. Yeah. Silakan disaksikan video pembelajaran yang ada di depan. Kita baca bersama-sama. Aku anak soleh. Ya, judulnya materinya adalah sifat terpuji mengucapkan salam. Silakan buku agama dan alat tulis dikeluarkan semuanya. Oke? Dilihat ke depan semuanya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik itu adalah sampean. Peserta didik, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna salam dengan baik. Nah, lanjut ya. Nah, ini pertanyaan sebelum Bus lanjutkan, Bus mulai materi salam itu, Bus punya pertanyaan. Yang pertama yakni, apakah kamu ketahui tentang bacaan salam? Ada yang tahu? Angkat tangan. Bacaan salam. Bacaan salam, ada yang tahu? Iya, betul. Yang keras, Bima? Iya, assalamualaikum. Itu bacaan salam. Yang kedua, apakah kalian sering mengucapkan salam? Sering. Ya. Yang ketiga, mengapa orang yang ingat? Ada beberapa salah yang pasti perhatikan, yaitu orang yang berkendaraan tidak berusaha. Ada yang berjalan, orang yang berjalan, teruskan terlebih dahulu pada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam pada yang sebagainya. Yang lebih muda memberi salam pada yang lebih tua. Jawab dengan jawabannya setara atau lebih lengkap. Misalnya, seorang memberikan salam kepada kita.
LKD, LKPD yang dikerjakan secara kelompok ya. Kelompoknya mudah saja terdiri dari 4 orang. Nah, depan dan belakang ya. Jadi yang bagian depan silakan bisa diutar ke belakang, yang sini juga, yang sini juga. Jadi depan belakang ya. Depan belakang. Nanti masing-masing akan Buus beri lembar kerja peserta didik ya. Silakan laksanakan. Tiga ini nanti sampean tempeli seperti gambar yang warna biru itu ya. Seperti gambar warna biru. Bu, itu birunya diapakan? Di situ ada soal, silahkan nanti dijawab di kertas ini ya, Buus bagikan kertas origami yang Buus bagikan ya. Nanti bisa ditempel. Nah, nanti kalau sudah dijawab, ditempel. Bu, saya tidak suka di sini, baru ditempel, lalu ditempel. Kalau nggak suka nanti polanya seperti ini bisa. Ini kemudian sampai ya. Sini, dari sini bisa dari sini. Ya, bisa ditulis. Silakan kertas origami yang Buus bagikan bisa dibentuk mendahului salam. Misalnya ukurannya sudah berjalan. Nah, misalnya apa sama bikin bentuk atau bulat masuk bikin siapa ya, ada yang mau ini nanti dibalik gini deh, ini dikasih jawabannya di sini. Nah, jawabannya ditulis di sini, misalnya bentuk kok, kok atau bundar, pesan sama sini misalnya bundar, titik. Sampean yang menjawab salah. Hasil karya peta konsep kelompok 1. Hasil karya peta konsep kelompok 2. Hasil karya peta konsep kelompok 3. Hasil karya peta konsep kelompok 4. Selesai. Punya soal tes sumatif, silahkan nanti dikerjakan, bagikan. Jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu ya. Nah, nanti dikerjakan, ditulis namanya, dikerjakan.
Ini yang bagus ya. Manfaatnya apa? Sunnah. Iya, hukumnya sunnah. Manfaatnya agar kita menjadi orang yang ramah, betul. Kemudian apa? Mendapat berkah dari Allah, betul. Oke. Terima kasih. Kira-kira untuk merefleksi sebelum kita akhiri, kira-kira pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan nggak? Oke, ada yang sulit? Tidak. Oke, sudah paham ya? Minta baca lafaz salam sekali lagi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sifat terpuji yakni jujur, ya. Oke, sudah Bu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk Ananda Hakim dipimpin berdoa bersama-sama, ya. Dibangun saja. Dunia rapi, 2 tangan dilipat, 3 kepala ditundukkan, berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa Bu Faus, tadi sudah saya amati kegiatan Bu Faus di dalam kelas, itu luar biasa. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Faus setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Faus lakukan? Perasaan saya sangat senang sekali ya, soalnya karena melihat anak-anak antusiasmenya sangat tinggi, jadi saya sangat hari ini luar biasa memang Iya. semangat sekali anak-anak. Kira-kira dengan kehadiran saya di dalam kelas sebagai supervisor, kira-kira bagaimana? Apakah terganggu Bu Faus? Di awal-awal memang agak grogi nih Pak namanya di supervisi nih ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu jadi terbiasa, jadi lebih enjoy gitu. Iya. Nah, kira-kira Bu Faus bisa menceritakan kembali tentang pembelajaran yang Bu Faus lakukan di dalam kelas? Yang pertama tentunya masuk ke dalam kelas itu melakukan pembiasaan pagi seperti biasanya nih Pak, membaca doa, membaca Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian tidak lupa pembelajaran di awal itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Dari materi salam itu tujuan pembelajaran saya apa. Kemudian di situ dilanjutkan dengan istilahnya menyampaikan materi kepada anak-anak dan menggunakan LCD proyektor. Kemudian setelah itu saya kegiatan intinya mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi di situ saya menjelaskan cara belajarnya anak-anak dengan project based learning itu seperti apa, seperti membentuk kelompok, kemudian membuat peta konsep, berkolaborasi dengan temannya itu seperti apa.
Ya, luar biasa Bu Paus, tadi sudah jelas juga langkah-langkah yang Bu Paus lakukan dari mulai awal, kemudian inti dan penutup sudah luar biasa. Kira-kira dalam melakukan proses pembelajaran yang Bu Paus lakukan di dalam kelas, kira-kira ada hambatan di dalam melakukan pembelajaran seperti ini? Hambatan pasti ada nih Pak Nih. Karena apa? Karena dari sekian banyak anak itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, yang pertama tentunya dalam mengkondisikan anak-anak untuk belajar. Kenapa kok seperti itu? Karena anak-anak di kelas itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap apa yang disampaikan oleh guru, ada yang masih bingung dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mohon maaf ya, jahil dengan temannya. Namanya anak-anak Iya, gitu, iya, luar biasa. Kira-kira alasan anak-anak apa namanya yang tadi ya jahil gitu, itu bisa terjadi di dalam kelas dengan hambatan-hambatan itu alasannya apa kira-kira Bu? Kalau menurut saya bisa banyak faktor Pak Nih. Iya. Atau yang pertama memang kalau dasarnya itu memang dari menurut pengamatan saya itu memang sifatnya anak memang seperti itu pembawaan gitu. Yang kedua mungkin bisa dari faktor keluarga juga. Dari keluarga itu misalnya dari keluarga broken dan lain sebagainya, dia lebih ke mencari perhatian kepada temannya. Jadi di dalam kelas cari perhatian. Iya, kemudian terus membuat gaduh atau Nah, kira-kira solusi dari apa namanya pembelajaran yang akan Bu Paus lakukan ke depannya itu kira-kira bagaimana menghadapi anak yang semacam itu? Yang pertama tentunya saya akan berusaha menjadi guru dalam pembelajaran itu melakukan inovasi pembelajaran. Contohnya misalnya kalau dengan cara kan berbagai cara Pak ya. Biasanya kan melihat materi kita, kalau ada PPL, PJPL itu yang cocok yang mana. Kalau PJPL itu saya kira lebih menyenangkan karena akan ada proyek yang dihasilkan. Jadi di situ anak-anak akan lebih fokus, biasanya membuat produk atau gimana itu dia akan lebih aktif. Jadi dia anak-anak akan lebih senang biasanya di situ. Berarti solusi yang Bu Paus akan lakukan itu adalah dengan menjadikan pembelajaran menjadi lebih inovatif gitu ya, luar biasa ya. Jadi agar anak yang tadi ya mengganggu dan bisa lebih aktif untuk melakukan kegiatan pembelajaran semacam itu ya, tentunya dengan inovasi di dalam pembelajaran gitu ya. Oh ya, kira-kira ada lagi nggak Bu yang bisa Bu Paus lakukan selain inovasi pembelajaran? Tentunya kalau ada anak yang memang sangat, mohon maaf kan, yang sangat aktif sekali saja lah, itu pasti ada kayak kita melakukan ice breaking atau dan lain sebagainya, itu agar anak-anak kalau mulai pecah konsentrasi bisa konsentrasi kembali. Oh iya, luar biasa. Bisa dengan tepuk kan? Iya, bisa dengan tepuk, menyanyi dan lain sebagainya. Ya, luar biasa Bos. Ini panjenengan sudah melakukan itu. Kira-kira Bu Paus akan melakukan lagi untuk kegiatan sesuai dengan area pengembangan Bu Paus ini, kira-kira kapan bisa memulainya? Memulainya bisa setiap hari saya berusaha, intinya gini Pak, setiap hari saya berusaha untuk gimana ya caranya anak-anak itu lebih fokus untuk belajar materinya gitu. Kalau dengan cara ini ternyata kurang efektif, bisa mencari cara yang lain, misalnya dengan cara misalnya model pembelajarannya diganti atau menggunakan PPT yang ada gambar animasi atau video pembelajaran dan lain sebagainya, agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang itu saja. Iya, berarti untuk model pembelajaran bisa bervariasi lagi, kemudian ada PPT dan video pembelajaran yang inovasi, gitu ya. Ini luar biasa Bu Paus, mudah-mudahan nanti
yang akan Bapak lakukan di setiap pembelajaran bisa mengembangkan area pengembangan daripada Bapak untuk pembelajaran yang tentunya selalu berpihak pada peserta didik. Terima kasih Bu Paus. Agenda demi agenda sudah kita lalui, observasi sudah saya lakukan. Saya berterima kasih sekali Bu Paus sudah menyempatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk kegiatan observasi dalam rangka supervisi akademik di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti juga bisa membuat pengembangan diri pada saya sendiri di dalam menjadi calon guru penggerak, dan nantinya akan menambah informasi dan pengetahuan saya tentang kegiatan supervisi. Terima kasih Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat nih Bos. Mari bergerak